tetapi lawan Laos nanti satu yang paling penting jangan meremehkan. Betul, itu dia. Karena Laos biar bagaimanapun tadi di pertandingan melawan Vietnam bisa mengimbangi 0-0 sampai babak pertama ya. Pertama benar. Dan mereka juga sebelumnya juga mampu bermain imbang dengan Thailand. Welcome back to Discord diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esti Ernesto. Yo. Yes, akhirnya kita baru saja selesai live reaction. Iya. Timnas Indonesia menang atas Myanmar dengan skor 1-0. Betul. Kita apresiasi, selamat buat adik-adik Timnas Indonesia yang mewakili Timnas Indonesia di AFF kali ini. Yes. Yang pasti ini modal bagus ketika mereka menang 1-0 dan ya, gue secara permainan ya memang kalau ngomong puas belum terlalu puas. Belum, iya. Tapi kalau ngomong deg-degan enggak deg-degan. Iya. Ternyata Myanmar di luar ekspektasi kita bermain memberikan perlawanan seperti biasanya ya, bermain agresif segala macam. Ternyata mereka juga tidak terlalu maksimal. Bahkan di babak kedua mereka banyak yang kram. Pemain kita yang dari awal sempat ada statement dari CSTI bahwa pemain ini kok fisiknya nggak terlalu bagus ya. Tapi ternyata Myanmar jauh di bawah itu gitu. Jadi Iya, menurut saya ini catatan yang menarik juga buat Indonesia. Dan kebetulan kalau nggak salah ini 2 menit-menit akhir nih Vietnam sudah unggul 4-0 ya lawan udah pasti tuan rumah menang Laos. lah. Gitu. Udah pasti menang lah itu. Iya gitu. Jadi kalau menurut saya ini modal yang bagus ketika tidak ada yang meragukan tim ini. Iya. Karena memang tidak ada yang mengatakan apapun di tim ini, tetapi tim ini dengan usia yang rata-rata 19 tahun sekian, paling muda di antara tim ini dan perpaduan beberapa pemain yang cukup bagus, cukup matang di senior, Asnawi, Arhan, terutama Arhan yang main di babak pertama starter, lalu ada Muhammad Ferrari berpadu dengan Donitri Pamungkas di belakang bersama Kadek Arel. Menurut saya ini adalah komposisi yang masih dicari tapi ternyata sudah mulai sedikit bisa dikatakan sudah cukup sudah mulai menemukan kematangan lah untuk turnamen ini. Iya, tapi memang lagi-lagi ya menjadi satu problem adalah di tim ini tetap ketajaman di depan gawang lawan ya. Tadi beberapa kali memang ada beberapa momen Hoki Caraka, Arkan Kakak, mereka mampu mengobar-abrik dalam tanda kutip lini pertahanan dari Myanmar, tapi eksekusi akhirnya selalu tidak sempurna. Yang sangat mudah sekali dipatahkan dan digagalkan hingga akhirnya masuk Rafael Strik pun beberapa kali memang mampu merepotkan juga, pergerakan-pergerakannya sangat berbahaya, tapi akhirnya dari skema set piece juga lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan, akhirnya di situ ada kombinasi yang baik. Kadek Arel kasih umpan tarik ke si Asnawi di shooting dan akhirnya jadi gol gitu. Walaupun tercatatnya gol bunuh diri tadi karena membentur badan dari kiper tadi masuk ke dalam gawang. Tapi yang pasti memang secara permainan belum memuaskan. Betul. Memang belum memuaskan, tapi setidaknya dengan hasil yang diraih dan permainan yang dilakukan, gue sih jadi merasa agak sedikit lebih optimistis ya dengan tim ini, tapi tetap realistis. Karena biar bagaimanapun ini laga pertama dan Myanmar yang cukup mengejutkan benar kata itu tidak terlalu istimewa. Betul. Tidak istimewa lah memang. Bahkan tidak istimewa. Bahkan di bawah kita permainannya. Jadi kita itu sebenarnya dari babak pertama memang kita menang ball position ya, 59. Kita unggul 59 berbanding 30 sekian artinya 31. 31 dan kalau kita lihat kita itu menang di tengah, kita sudah menang sebenarnya. Benar, saya sepakat dengan Rais. Lini depan kita belum terlalu tajam, tetapi kita lini tengah mampu menguasai, mampu dia mendelay bola, membuat lawan harus terdistract dengan permainan kita. Betul. Ini sebenarnya secara tim bagus. Terutama saya kredit poinnya untuk Arkan Fikri. Arkan Fikri ini bermain sangat, menurut saya paling mobile di pertandingan ini. Kalau memang Marcelino memang juga bermain baik, tetapi kalau bicara lini tengah, Arkan Fikri sangat baik. Walaupun beberapa kali Zanadin Faris melakukan kesalahan, tapi dia bisa mengcover dengan baik. Dan tidak hanya itu, Arkan ini mampu menjadi jembatan antara lini belakang, terutama lini belakang kita itu pemainnya agresif semua sebenarnya gitu, ke depan. Sayangnya memang di depan ini mulai si Hoki Caraka, di Arkan Kakak di babak pertama tadi ini belum terlalu maksimal gitu. Artinya tusukan-tusukan mereka masih seringkali mental dan masih ada
terlalu individual beberapa pemain yang menguasai bola. Harusnya ketika diumpan, harusnya ketika lebih melebar atau keluar, tapi masih bola dipaksakan di bawah. Gitu. Iya, tapi yang pasti memang tadi berhasil lah lini tengah kita untuk mematikan pergerakan lini tengah Myanmar, sehingga banyak sekali bola-bola direct pass yang langsung dari belakang ke depan yang dilakukan oleh para pemain Myanmar, dan itu sangat mudah sekali dibaca dan dipatahkan oleh para pemain kita. Ada beberapa momen juga tadi juga gelandang kita agak telat turun, transisinya hampir saja kurang baik, tapi beruntung memang Myanmar pun secara eksekusi akhir juga sangat lemah sekali. Mereka juga sangat bisa dibilang nggak tahu ya, mungkin main di kandang sendiri ini harusnya mereka bisa tampil lebih menekan dan lebih berbahaya, tapi ternyata tidak gitu. Apalagi dengan materi pemain senior Dan tadi kalau nggak salah tadi ada supporter mereka juga kayaknya ngamuk gitu, ibaratnya marah, kecewa terhadap timnas mereka yang lawan anak-anak U22 aja nggak bisa menang. Betul, gitu bahkan bukan tidak hanya tidak menang, tapi kalah ball possession. Mereka bahkan ini kedua tim memang tidak ada pemainnya offset kedua tim, tapi kelihatan bahwa striker mereka tidak hanya mandul, tapi mereka gagal masuk kotak 16 dengan maksimal. Itu yang menurut saya catatan dari lawan yang tidak agresif itu tadi. Ini menurut saya di lini belakang kita memang blockingnya cukup bagus, penguasaan bola, markingnya cukup bagus, tapi memang dari lawan ketika masuk kotak 16 mereka kebingungan, bahkan ketika mencoba melakukan tendangan jauh, dan ini sebenarnya kerugian bagi tuan rumah gitu. Iya, ini juga menjawab dari mungkin kritikan terhadap STY ya, bagaimana STY biasanya kan counter attack cepat. Itu tadi beberapa kali diperagakan, tapi dalam permainan ini dia benar-benar mencoba untuk mengandalkan ball possession sih tadi. Betul. Untuk memberikan tekanan. Gue juga agak surprise juga ya. Tadi gue kira dia bermain menunggu counter attack cepat. Tunggu counter attack cepat, ternyata enggak gitu. Dan memang secara kualitas lawannya bisa dibilang masih di bawah kita. Dan direct ball yang dilakukan oleh para pemain kita cukup rapi ya sejauh ini ya, cukup rapi. Mereka mampu melakukan penguasaan bola baik. Sangat sedikit sekali kehilangan bola. Ini merupakan salah satu keunggulan atau menjadi sesuatu yang baik bagi timnas kita. Ketika tim sering kehilangan bola itu tidak bagus sebenarnya, dan kondisi ini tidak terjadi. Mungkin beberapa kali Zainuddin Faris, sekali lagi saya notice dia karena memang beberapa kesalahan terlihat sangat kentara sekali, tetapi overall sih lini tengah dengan adanya Arkan Fikri ini cukup hidup ya gitu, karena memang duetnya di tengah itu Zainuddin Faris dan juga Arkan Fikri gitu. Dan kalau untuk Marcelino memang dia agak free roll ya, agak bebas ya, jadi agak bebas. Walaupun di beberapa pertandingan di pertandingan ini beberapa kali dia memang memaksakan diri melakukan tendangan langsung, tetapi memang ya dia memang diberi kebebasan itu, dan mungkin ketika dia ditarik di menit akhir 5 menit terakhir memang menjaga kelelahan, menjaga untuk pertandingan selanjutnya. Tapi yang pasti dengan kemenangan ini modal bagus untuk laga kandang pertama di tanggal 12 nanti di hari Kamis di Stadion Manahan Solo. Jangan lupa kredit juga buat Kadek Arel, pemain ataupun back muda yang tampil baik sekali tadi. Sangat lugas banget. Kadek Arel tadi reading the game-nya juga bagus, sama seperti Ferrari juga. Donitri juga cukup baik. Jadi 3 back itu kayaknya memang sudah pakemnya itu deh kayaknya. Betul. Kalau dilihat ya Ferrari, Donitri dan juga Kadek Arel. Kemudian tinggal Dito-Katik nih di depan sama di tengah nih. Kalau untuk 3 backnya itu, dan nanti di kanan kiri tadi agak surprise juga ya bagaimana Arhan dimainin di kanan, ketika Asnawi masuk tetap main di kanan. Dan Asnawi main di kiri gitu loh. Dan terus ada Victor Detan yang dimasukin juga cukup oke. Robbie Darwis menambah kedalaman ya. Di posisi gelandang bertahan, bahkan bisa ditaruh di bek kanan. Tadi gue kirain Robbie Darwis masuk, Arhan naik nih, ternyata enggak. Robbie Darwis ditaruh di gelandang bertahan gitu loh, dan Victor Detan yang ditaruh di depannya Arhan gitu. Jadi memang ya ini komposisi mungkin ST akan sulit ditebak lagi, tapi beberapa pemain tampaknya kayaknya sudah fix deh di posisinya. Yang pasti dengan gol ini adalah gol pengalaman ya. Kemampuan memanfaatkan peluang yang sangat kecil sekali sebenarnya, kan kemelut tuh ada kemelut dan ada sepersekian detik peluang menendang, dan itu dilakukan oleh Asnawi, dan ini kelihatan banget bahwa ini kemampuan atau pengalaman seorang Asnawi kelihatan berperan di posisi ini, dan di pertandingan ini sengaja memang Asnawi, Struik dimainin di babak kedua karena memang mereka juga baru gabung di tim ini langsung ke Myanmar. Mereka juga di pekan lalu masih bermain dengan klubnya dengan intensitas tinggi. Artinya ASTY sudah punya gambaran ya bagaimana the winning team mereka, tetapi lawan Laos nanti satu yang paling penting, jangan meremehkan. Betul, itu dia, karena Laos biar bagaimanapun tadi di pertandingan melawan Vietnam
bisa mengimbangi 0-0 sampai babak pertama ya. Benar. Dan mereka juga sebelumnya juga mampu bermain imbang dengan Thailand di laga uji coba gitu. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh juga walaupun saat ini kalah telak dari Vietnam. Vietnam ini adalah timnya memang dipersiapkan secara serius, harus diakui. Mereka benar-benar ngotot mau jadi juara di AFF kali ini. Jadi memang kalau gua ngelihat sebenarnya agak sedikit tantangan terbesarnya sebenarnya lawan Vietnam aja sih. Sama Filipina mungkin ya. Filipina mungkin kita belum tahu karena Filipina baru main nanti di match kedua. Yang pasti dari 4 pertandingan sudah berjalan, grupnya kita grup B nyaris tidak ada kejutan. Karena Indonesia memang diunggulkan untuk unggul dengan Myanmar dan menang di kandangnya Myanmar. Lalu Vietnam juga menang besar lebih dari 3 gol di kandangnya Laos. Sedangkan di grup A yang menarik ini adalah ketika Timor Leste harus kalah 0-10. Oke, memang lawan Thailand memang jauh ya Is ya, tapi dengan kalah skor segede itu agak-agak surprise saja. Dan cukup banyak juga pemain Timor Leste yang sudah pada abroad loh. Nah makanya main di luar negeri ya. Nomor 11 itu Zenivio itu Tanjung Pagar tuh. Iya, maksud gue jadi sebenarnya secara kualitas harusnya nggak sejomplang itu ya. Betul. Berarti emang Thailand kuat banget kemarin. Makanya karena terakhir di playoff Timor Leste itu menyingkirkan Brunei. Brunei yang grow up memang nggak apple to apple ya membandingkan Brunei dengan Thailand, tapi kalau dengan kalah dengan skor sebanyak itu agak surprise menurut saya. Iyalah. Sedangkan di pertandingan yang lain di kandangnya Kamboja nyaris membuat kejutan dengan akhirnya imbang 2-2 dengan Malaysia. Tetapi memang kelihatan bahwa suntikan pemain naturalisasi murni mereka di tim ini, kedua tim pakai pemain naturalisasi, tetapi pemain naturalisasi Malaysia perannya tidak sebesar pemain Kamboja, itu yang ini menurut saya ini surprise juga dan sepertinya grup A ini akan lebih ketat dibandingkan grup B mungkin dibandingkan grup B karena di situ ada Singapura, Malaysia, Thailand ya. Ya itu lumayan kumpul semua di situ. Memang kan kalau pas pengocokan itu drawing ya pengocokan, pas drawing ya pengocokan juga sih pengocokan undian, pas undian diputar. Jadi memang grup A itu disebut grup neraka memang sebenarnya. Dan ini kita ketemu Vietnam lagi di sini yang bersaing tuh kalau boleh dibilang katanya itu cuma Indonesia, terus Filipina dan juga Vietnam yang bersaing di 3 itu. Jadi memang ini akan menjadi banyak kejutan dengan Indonesia mengirimkan tim U22-nya di sini. Jadi memang sangat menarik sekali di AFF kali ini. Gue tetap akan mencoba berharap tetap ada bisa juara. Tapi realistis juga dengan tim ini yang mudah-mudahan bisa tercapai target sampai ke minimal final lah. Tapi dengan dalam tanda kutip beban yang tidak besar. Beda dengan 2022. Itu kita cukup beban kan waktu pertandingan pertama kita kesulitan sekali waktu Kamboja waktu itu kan di GBK dan kita kesulitan menang sama Kamboja waktu itu walaupun akhirnya menang. Kali ini kita bermain lepas ya pemain ini dan terus terang dengan kekuatan pemain-pemain muda ini seperti kita katakan di live reaction tadi bahwa ini tidak hanya sekedar regenerasi tapi ini juga pilihan kedua. Jadi artinya pilihan pertama tentunya pemain-pemain yang untuk round 3 segala macam, tapi ada 1-2 pemain ini yang memang sudah layak untuk bergabung dengan mereka. Arkan Fikri salah satunya. Dan kedewasaan seorang Hoki Caraka walaupun hari ini tidak memberikan kontribusi asis maupun gol, tapi dia makin maksimal atau makin dewasa secara permainan ini menurut saya juga penting. Ferrari juga seperti itu, jadi kapten. Bahkan STY tidak menempatkan kapten Arhan loh ya. Kaptennya Ferrari loh ya ketika Asnawi belum starter ini juga menurut saya pendewasaan ini kan bagus gitu loh ya, dan kapabilitas pemain-pemain ini kan sudah terjaga sebenarnya dari awal 2020 di saat mereka dipersiapkan di under 20 waktu itu ke Piala Dunia, mereka masih konsisten sampai sekarang dan memperkuat timnas senior. Artinya pemain-pemain ini punya konsistensi bagus, meski bermain di liga lokal, tapi mereka mampu menunjukkan kestabilan bermain gitu. Iya, nah kalau menurut lu sendiri prediksi nanti lawan Laos kayak gimana nih? Kita prediksi dari semua tim aja Is. Oke. Kita prediksi dari 2 tim. Oke. Kalau itu mau lu. Dari grup A dulu ya. Ada Singapura melawan Kamboja. Ini grup A itu hari Rabu tanggal 11 ya. Singapura itu sepak bolanya juga sedang tidak baik-baik saja, regenerasinya lambat. Gue rasa akan menjadi imbang lagi melawan Kamboja. Lu imbang ya? Gue sih menang Singapura tipis ya. Lalu di pertandingan yang lain dari grup A ada Malaysia melawan Timor Leste. Dari Malaysia ini. Malaysia, tapi skornya kira-kira berapa? Tipis, cuma 1-0 paling. 1-0. Gue sih Malaysia akan mencetak lebih dari 2 gol. Oke ya. Terus di pertandingan yang lain di grup B ada Filipina melawan Myanmar.
Filipina, Myanmar, Filipina. Sama Filipina. Ini kalau ngeliat mainnya kayak tadi ya, iya. Itu bahkan Filipina bisa menang 2-0 nih. Iya. Lalu ada Indonesia melawan Laos di Stadion Manahan Solo. Indonesia. Oke. Digempur nanti. Iya. Anak itu. Iya, dengan dukungan semua kalian penonton-penonton. Iya, Yayan Faris bermain di depan pendukung Persis Solo nanti ya. Yang pasti ini saya bacakan lagi, Singapura lawan Kamboja ini di hari Rabu di kick off-nya jam 6 WIB. Sedangkan Malaysia Timor Leste itu di hari Rabu juga tanggal 11 Desember kick off-nya jam 8 WIB. Sedangkan Filipina Myanmar ini di hari Kamis 12 Desember jam 17.30 atau setengah 6 WIB. Sedangkan Indonesia lawan Laos di Stadion Manahan hari Kamis 12 Desember ini jam 8 WIB kick-off-nya. Oke, itu dia tadi pembahasan untuk Discord kali ini. Jangan lupa untuk komen-komen bagaimana sih pendapat kalian soal performa timnas di laga melawan Myanmar. Silakan disampaikan di kolom komentar. Entahlah kalian akan mau ngomong apa, kita terima aja. Tapi yang pasti kita tetap patut apresiasi atas kemenangan ini. Kita berharap bisa tampil lebih baik lagi dan lebih solid lagi di laga berikutnya. Di baik lawan Laos, lawan Vietnam maupun lawan Filipina nanti. Dan hingga sampai semifinal dan mungkin mudah-mudahan juara. Amin. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, TikTok dan juga di Facebook. Kita juga masih berharap subscribe dari kalian loh. Yes. Terus subscribe channel YouTube dari Skor Indonesia dan kita juga masih ada di Noise. Dan kalau teman-teman pengen tahu perkembangan seluruh pertandingan Asian Championship, termasuk juga futsal kualifikasi cewek di Piala Asia, ada di skor.id. Ada skor spesial ya, skor spesial. Ingat, skor spesial. Oke, dengan gue Rasatnan. Resto. Sampai jumpa lagi.